Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Di sini kita akan coba membuat bot interaktif yang bisa menginput teks dan juga gambar, kemudian bisa membuat auto-sync langsung ke grup yang kita tentukan. Nah, di sini langsung kita demokan contohnya seperti apa. Nah, studi case kali ini kita akan coba membuat report activity dari tim sales. Jadi intinya daripada harus membuka sebuah form, sebuah aplikasi. Nah, di sini kita sediakan bot Telegram untuk membantu penginputannya agar lebih mudah. Kita coba tes. Kita ketik report, kemudian masukkan video dan foto. Kita kirim, kemudian masukkan lokasi, misal Palu, kemudian aktivitas, misal meeting bersama. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa report berhasil terkirim ya. Dan ini akan langsung terposting ke grup yang kita tentukan. Di sini kita coba tentukan destinasi grupnya ke grup kawal report activity. Nah, di sini sudah kelihatan ya bahwa reportnya itu sudah masuk ke dalam grup. Jadi inputnya melalui bot Telegram, dan untuk reportnya itu masuk ke dalam grup kawal activity sales. Oke, langsung saja bagaimana coding untuk membuat bot Telegram seperti ini. Nah, kita coba buka ya. Oh ya, sebelum masuk ke source code-nya, pertama-tama teman-teman seperti biasa teman-teman harus mengaktifkan XAMPP server dulu untuk penyimpanan database dan menjalankan PHP-nya. Kemudian juga di sini kita pakai ngrok ya. Jadi karena kita akan membuat bot interaktif yang bisa membalas pesan, sehingga dibutuhkan API Telegram untuk webhook-nya. Nah, di situ butuh IP statik, sehingga di sini kita menggunakan ngrok untuk pengetesannya, sehingga tidak perlu lagi untuk sewa hosting. Di sini kita sudah dapat IP-nya. Kemudian kita masukkan webhook-nya seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman juga perlu menyiapkan database. Di sini kita sudah buatkan database-nya dengan nama database pendaftaran. Kayak kita ini melanjutkan dari tutorial sebelumnya ya. Kita buat kemarin database pendaftaran yang isinya tabel pendaftaran. Nah, untuk tutorial kali ini tabel yang kita pakai ada dua tabel, yaitu report activity dan report activity temporer. Jadi inputan yang pertama dari bot Telegram dimasukkan dulu ke dalam temporer, setelah itu dipindahkan ke report activity. Di sini nanti datanya akan kita coba hapus menggunakan source code ya, menggunakan codingan. Oke, langsung saja untuk penjelasan codingannya ya, seperti ini ya. Cukup kita pakai satu file saja, cukup simple sebenarnya. Nah, di sini kita ada 3 function seperti biasa. Jadi ada function untuk send message, yang ini kita panggil untuk mengirim pesan yang akan dijawab oleh bot. Kemudian ada function untuk send foto. Nah, di sini ini function yang kita gunakan untuk mengupload foto ke bot Telegram. Jadi nanti foto yang kita upload ke bot Telegram itu tersimpan dulu di API bot Telegramnya. Nah, nanti di sini kita akan coba download file itu menggunakan URL dan kita posting ke grup ya. Jadi ada beberapa prosedurnya. Kemudian ada send typing. Ini untuk lebih ke style. Jadi ketika kita ngetik nanti ada bot typing yang keluar di header. Jadi seperti biasa, seperti yang di tutorial sebelumnya. Jadi ini ada beberapa yang perlu kita masukkan, token, kemudian API-nya. Tokennya disesuaikan dengan token bot Telegram yang dibuat. Kemudian ini kita mengambil data message yang kita input di bot Telegramnya ya. Ini untuk mengambil chat ID-nya, ini untuk mengambil pesannya, update ID. Nah, di sini ini function yang baru untuk di tutorial kali ini. Kita coba mengambil
foto yang diupload melalui bot Telegramnya. Kemudian ini untuk connect ke database. Nah, disinilah prosedurnya tadi. Jadi ada dua tabel yang kita gunakan. Ada tabel report activity dan ada tabel report activity temporer. Nah, yang pertama ini kita pakai dulu tabel report activity temporer untuk menyimpan sementara hasil inputan dari bot. Nanti setelah semuanya komplit baru dipindahkan ke tabel report activity. Nah, yang pertama langsung saja. Jadi ini adalah function. Nah, ketika di bot Telegram diketik /report dan dicek bahwa ID di tabelnya masih kosong, nah bot Telegram akan menampilkan isian yang perlu kita isi gitu. Jadi yang pertama, jadi ketika ID-nya masih kosong, maka langsung di input, langsung di insert lah chat ID-nya, kemudian ID-nya juga diisi. Ini kita pakai auto increment sehingga langsung otomatis terisi ya. Kemudian muncullah pertanyaan yang ditampilkan di awal, yaitu memasukkan evidence foto. Nah, prosesnya di mana untuk mengupload foto dan memproses menyimpan ke bot API. Nah, setelah dari sini ini akan looping dulu ke atas, masuk ke sini, kemudian yang get ID ini karena sudah terisi, dia akan langsung lompat ke else if-nya, yaitu masukkan evidence. Nah, disinilah function send foto itu kita ambil. Ini outputnya, returnnya adalah URL dari bot API-nya. Nah, sehingga yang kita simpan nanti di tabel report activity temporer adalah URL bot API dari foto yang kita upload. Nah, setelah itu muncul lagi pertanyaan untuk memasukkan lokasi. Masukkan lokasi, nanti looping lagi ke atas, akan dicek satu persatu. Function ini karena sudah terisi di skip, function evidence karena sudah terisi dengan link tadi di skip, maka masuk lagi yang ke lokasi. Nah, lokasi langsunglah di input untuk lokasinya berdasarkan inputan yang sebelumnya. Nah, setelah itu muncul lagi pertanyaan aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, saat pertanyaan terakhir sudah terjawab di bot Telegram, maka karena isian di table temporary tadi sudah semua terisi, sudah komplit, maka disinilah coba kita pindahkan. Nah, untuk memindahkannya menggunakan coding seperti ini. Jadi kita menginsert data yang ada pada tabel report activity temporer, kita insert ke tabel report activity realnya dengan menggunakan coding seperti ini. Nah, di sini sudah tersimpan datanya. Nah, kemudian kita coba mengambil URL dari bot Telegram API. Nah, karena ini diuploadnya langsung ke API bot Telegram, di situ penjelasannya bahwa penyimpanannya hanya bersifat sementara, sehingga kita tidak bisa menggunakan storage dari API untuk menyimpan foto itu dengan waktu yang lama, sehingga kita perlu download dulu secara otomatis. Nanti hasil downloadannya itu yang coba kita upload ke grup kawal yang sudah kita tentukan. Nah, caranya seperti apa? Ya, jadi kita coba ngambil datanya di dalam tabel report activity temporer, kita ambil lokasinya, kita ambil aktivitasnya, serta kita ambil link URL dari bot Telegram. Nah, di sini adalah fungsi untuk mendownload file foto yang disimpan dalam storage API. Jadi kita download, jadi ada linknya yang cukup panjang, kita exploit sehingga terbentuklah 6 array. Nah, untuk data URL-nya itu ada di data array ke-6. Nah, ini yang kita simpan sebagai nama. Kemudian ini akan tersave di file tempat project ini dibuat. Jadi kita menggunakan folder projectku. Jadi nanti akan otomatis file foto yang di download dari bot API tersimpan di dalam folder projectku. Nah, setelah ini dieksekusi, file dari bot API itu terdownload, nah maka kita coba langsung report ke grup yang sudah kita tentukan tadi.
dengan caption seperti ini. Nah, dari caption report activity, lokasi dan aktivitas yang kita ambil dari sini, kemudian kita tampung dalam variable message, kemudian kita send lah fotonya menggunakan source code seperti ini. Jadi chat ID-nya kita tentukan untuk mengirim reportnya ke grup kawal activity tadi. Nah, di sini kita dapatkan ID grupnya adalah seperti ini. Kemudian captionnya itu kita ambil dari variable message yang mana itu isinya adalah ini. Dan kemudian foto yang akan diupload itu diambil dari dollar file ya. Dollar file diambil dari realpad. Realpad ini mengambil dari file tempat folder tempat index.php ini disimpan. Kemudian parse modenya adalah HTML. Nah, ini ketika dijalankan maka langsung otomatis terkirim ke grup. Setelah terkirim ke grup, barulah data yang ada di dalam report activity temporer ini kita hapus, sehingga ketika mau input lagi itu bisa dilakukan, sehingga ini bisa kembali diulang untuk report, untuk menginput kembali data report activity-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan source code-nya. Ini nanti akan saya bagikan juga di link di bawah. Silakan teman-teman untuk explore, disesuaikan dengan kebutuhannya. Data tabelnya juga bisa disesuaikan jika masih ada field atau atribut lagi yang lain yang mau ditambahkan. Semoga tutorial singkat ini itu bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.